Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Pengampu Mata Kuliah Antropologi Lingkungan, Ibu Anissa Lutfia. Izinkan kami dari kelompok 5 Antropologi untuk menjelaskan sedikit materi mengenai fenomena masyarakat yang hidup dekat dengan TPS atau kawasan kumuh. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan saudara saya, silahkan. Baik, yang pertama, permasalahan lingkungan. Sampah adalah sisa material atau buangan dari produk yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah dibedakan menjadi dua. Sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Sampah dari kemungkinan akan dibawa ke tempat pembuangan sementara di daerah tersebut. Kemudian sampah diangkut dan dibawa ke tempat pengolahan sampah terpadu atau disingkat dengan TPST. Di Yogyakarta, sampah yang berada di kota, Bantul, Sleman akan dibawa menuju TPST Piungan untuk diolah. Sampah yang menumpuk menjadi permasalahan bagi lingkungan sekitar yang berada di TPST Piungan, mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Berikut adalah lokasi permasalahan. TPST Piungan adalah tempat pengolahan sampah yang berada di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah ada sejak tahun 1996. Tepatnya berada di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. TPST Piungan sendiri memiliki luas sekitar 12,5 hektar. Berikut adalah peta pola ruang 4 Kecamatan Piungan. Warna biru adalah area TPST Piungan, dialokasikan sebagai tempat pembuangan akhir. TPST Piungan merupakan bagian dari lereng utara escarpment Pegunungan Batur Agung. Profil lokasi berupa lembah dengan kemiringan bervariasi, curam dan mendatar, dan membentuk tanah ledok dengan jurang yang cukup dalam, sekitar 40 meter. Akses menuju TPST Piungan merupakan Jalan Kabupaten Bantul dan ruas jalan masuk ke TPST Piungan melalui ruas Jalan Banyakan sampai TPST Piungan. Jalan ini dilalui oleh kendaraan pribadi warga sekitar dan kendaraan berat yang keluar masuk TPST Piungan. Untuk suplai limbah, jalan ini memiliki lebar sekitar 12 meter yang dilalui kendaraan dari dua arah sekaligus. Dan berikut adalah gambar TPST Piungan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Kondisi masyarakat. Dampak pembuangan sampah bagi masyarakat di sekitar TPSA Piungan ada 2 dampak. Pembuangan sampah bagi masyarakat sekitar TPSA Piungan yakni dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif dari pembuangan sampah bagi masyarakat di sekitar TPSA Piungan adalah sampah dapat digunakan untuk menimbun lahan seperti rawa-rawa dan daratan yang lebih rendah, dan sampah dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, seperti sampah-sampah organik yang dapat dijadikan pupuk kompos. Yang kedua adalah dampak negatif. Sampah mengandung berbagai virus dan bakteri. Artinya, sampah dapat dikatakan lingkungan yang tidak sehat. Dari sampah tersebut dapat timbul berbagai macam penyakit seperti demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di lingkungan tersebut, penyakit sesak nafas, dan lain-lainnya. Yang kedua, kondisi lingkungan sekitar TPSA Piungan menjadi tidak enak dilihat. Pasalnya, banyak sampah yang berserakan, bahkan menumpuk, bahkan menjadi bukit. Hal ini berpengaruh terhadap lingkungan sekitar TPSA Piungan karena sampah yang membusuk menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan aroma tidak sedap. Proses pembakaran sampah di TPSA Piungan mengakibatkan pencemaran udara dan dapat menimbulkan kebakaran yang lebih luas.
Apabila hujan turun, sampah yang terkena air hujan menghasilkan air lindi atau leachate yang mengakibatkan pencemaran tanah dan air serta mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan tanah. Dan yang ketiga, dengan lingkungan TPSA seperti ini berdampak terhadap sosial dan ekonomi budaya masyarakat. Keadaan lingkungan yang kurang enak dipandang akan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah Piungan. Kualitas sumber daya alam menurun sehingga kualitas produksi pula ikut mengalami penurunan. Dengan tercemarnya lingkungan Piungan tersebut, kegiatan untuk mengembalikan keaslian wilayah sekitar memerlukan anggaran yang cukup besar. Selanjutnya, walaupun dampak pembuangan sampah bagi masyarakat di sekitar TPSA Piungan memiliki sisi positif, tapi sisi negatif itu lebih banyak, bahkan bisa mengancamkan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar TPSA Piungan. Hal itu ditambah dengan hasil wawancara kepada salah satu pemilik warung yang ada di daerah TPSA Piungan. Lebih lanjutnya, dia menyampaikan bahwa dengan adanya tempat pembuangan sampah itu berdampak baik pada usaha warung makan tersebut, yang dimana dilihat dari pekerja, pemulung, dan supir truk pengangkut sampah. Sedangkan wawancara dengan salah satu peternak sapi, dia mengatakan bahwa dengan adanya timbulan sampah menguntungkan bagi mereka karena mereka hanya perlu menggiring sapi ke TPST untuk memakan sisa konsumsi masyarakat, seperti sayuran dan juga makanan. Hal tersebut dianggap sangatlah efisien. Meskipun demikian, sebenarnya masyarakat sekitar tetap mengalami kesulitan. Ada beberapa kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, diantaranya pertama, yaitu akses jalan yang semakin hancur. Akses jalan sebelumnya kecil, bahkan sempat diadakan pengaspalan di wilayah TPST tersebut. Akan tetapi jalan yang telah melalui proses pengaspalan itu tidak dapat bertahan lebih lama. Dikarenakan jalan itu selalu dilewati oleh kendaraan dan supplier sampah yang muatannya lebih, dan ada juga beberapa kendaraan bermuatan besar yang kisaran antara 500 sampai 600 ton. Yang kedua, yaitu akses jalan yang semakin hancur. Akses jalan sebelumnya kecil, bahkan sempat diadakan pengaspalan di wilayah TPST, namun jalan yang telah melalui proses pengaspalan tersebut tidak dapat bertahan lebih lama dikarenakan jalan itu selalu dilewati oleh kendaraan dan supplier sampah yang bermuatan lebih, yang ada beberapa kendaraan bermuatan besar, kisaran antara 500 sampai 600 ton. Yang ketiga, kompensasi yang tidak sesuai harapan. Semenjak TPST dibangun, pemerintah dan pihak pengelola berjanji untuk memberikan kompensasi dan bantuan kepada masyarakat sekitar seperti upaya bantuan kesehatan dan lainnya. Misalnya diadakannya pengecekan DBD atau demam berdarah, dan juga pemfogingan per 3 bulan sekali. Namun yang dirasakan warga saat ini masih jarang dirasakan, bahkan sudah 2 tahun tidak diadakan kembali. Warga sendiri berharap kompensasi itu dapat dijalankan semestinya, dikarenakan untuk menghindari dari ganasnya nyamuk dan juga lalat yang berkeliaran dimanapun. Kompensasi per kakak belum pernah ada sekalipun untuk membantu warga, masyarakat, dan pemulung. Ya, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan pengelolaan sampah dengan 3R. 3R adalah aktivitas memperlakukan sampah dengan cara memanfaatkan atau menggunakan kembali, mengurangi memakai barang yang bisa menjadi sampah dan mendaur ulang atau mengolah kembali, atau biasa disebut dengan reduce, reuse, recycle. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang terstruktur, merata, dan berkelanjutan yang mencakup mengurangi dan menangani sampah. Yang kedua yaitu sosialisasi, edukasi, dan menggerakkan masyarakat untuk bijak dengan menggunakan produk. Seperti diketahui telah banyak produk-produk ramah lingkungan yang bisa didapat dan digunakan. Hal ini tentu akan mengurangi sampah dan volume limbah sampah. Next. Yang ketiga yaitu ekolindi. Saat turun air hujan, timbunan sampah itu akan ada yang namanya air lindi, yang memiliki kandungan mineral dan zat organik yang tinggi. Apabila air lindi tersebut mengalir ke permukaan tanah, maka akan menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sekitarnya.
Rania Naura Anindita, mahasiswa Fakultas Biologi UGM, menyulap air lindi menjadi formula untuk menetralkan bau sampah yang bernama ekolindi. Ekolindi ini dibuat dari air lindi dicampur dengan sisa air tebu atau molase, asam sulfat, dan katalis organik, dan hasilnya terbukti bisa menghilangkan bau tidak sedap pada sampah. Jelasnya Jumat tanggal 3 bulan 6 saat bincang-bincang dengan wartawan di UGM. Cara ini mungkin bisa diikuti oleh masyarakat di sekitar TPA atau TPS yang terganggu oleh aroma tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah. Dan juga salah satu upaya untuk mengatasi aroma tidak sedap ditumpukan limbah sambil menunggu solusi dari pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat sampah yang menumpuk. Ya, oke. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk menyusun materi diskusi yang telah kami buat. Ada beberapa referensi yang telah kami cantumkan seperti pada slide. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang topik fenomena masyarakat yang hidup dengan TPS atau kawasan kumuh. Seperti permasalahan lingkungan yang diangkat seperti apa, lokasi permasalahannya di mana, dan juga kondisi masyarakat serta upaya apa yang telah dilakukan masyarakat dan juga pemerintah guna meminimalisir limbah-limbah yang akan datang. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.